Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Devi dengan NIM 23022014, Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi layanan khusus, yang dimana yang pertama yaitu mengenai pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah kegiatan manajerial yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur berbagai jenis layanan yang mendukung kegiatan utama di suatu lembaga seperti sekolah, rumah sakit, atau institusi lainnya. Layanan khusus di sini merujuk pada fasilitas atau layanan yang dikelola dengan tujuan memenuhi kebutuhan tertentu dari siswa atau masyarakat di lingkungan tersebut. Administrasi di bidang layanan khusus tidak hanya mengelola fasilitas, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, hingga evaluasi untuk memastikan kualitas layanan yang optimal. Di dunia pendidikan, administrasi layanan khusus melibatkan pengelolaan fasilitas dan layanan yang mendukung kebutuhan akademik dan non-akademik siswa. Ini bisa berupa laboratorium, perpustakaan, UKS, unit kesehatan sekolah, kafeteria, tempat ibadah, dan berbagai fasilitas lainnya yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sehat, dan mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan. Administrasi layanan khusus bukan hanya soal pengelolaan sarana dan prasarana, tetapi juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia seperti tenaga pengajar, petugas perpustakaan, petugas kesehatan, dan pengelola kantin. Semua ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem yang memastikan kelancaran dan efektivitas berbagai layanan yang disediakan. Materi yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis layanan khusus. Jenis-jenis layanan khusus yang biasa hanya di lingkungan sekolah. Yang pertama itu laboratorium atau labor. Laboratorium adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan praktikum, eksperimen, atau penelitian yang umumnya berkaitan dengan mata pelajaran sains seperti biologi, kimia, fisika, atau bahkan komputer. Laboratorium ini memerlukan pengelolaan yang teliti baik dari segi peralatan, bahan-bahan yang digunakan, serta pengawasan terhadap keselamatan kerja siswa. Administrasi laboratorium melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, pengelolaan peralatan dan bahan praktikum. Setiap laboratorium memiliki beberapa peralatan dan bahan kimia atau biologi yang perlu dikelola. Administrasi di sini meliputi inventarisasi peralatan, pemeliharaan, penggantian, dan penyediaan bahan-bahan yang diperlukan. Yang kedua, keamanan dan kesehatan kerja. Pengelolaan aspek keselamatan sangat penting dalam laboratorium. Administrasi harus memastikan bahwa setiap kegiatan praktikum dilakukan dengan memperhatikan prosedur keselamatan yang ketat seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) dan pengawasan selama eksperimen. Yang ketiga, jadwal penggunaan. Setiap kelas atau kelompok siswa yang melakukan praktikum harus memiliki jadwal yang jelas agar penggunaan laboratorium bisa diatur dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih. Jenis yang kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan adalah pusat informasi dan sumber belajar yang sangat penting bagi siswa dan tenaga pendidik. Di perpustakaan, siswa bisa mencari buku referensi, jurnal, atau materi pelajaran tambahan yang mendukung proses pembelajaran mereka. Administrasi perpustakaan mencakup pengelolaan koleksi, mengatur dan mengelola koleksi buku dan bahan bacaan lainnya, termasuk katalogisasi buku, peminjaman, dan pengembalian buku oleh siswa atau staf. Selanjutnya, layanan peminjaman dan pengembalian. Sistem peminjaman yang efisien dan pengawasan untuk memastikan buku atau bahan lainnya dikembalikan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Selanjutnya, promosi literasi. Pustakawan juga bertanggung jawab untuk mempromosikan literasi kepada siswa dengan mengadakan program-program pembelajaran seperti
pelatihan pencarian informasi, workshop, atau acara literasi lainnya. Jenis yang ketiga yaitu unit kesehatan sekolah atau UKS. UKS adalah fasilitas yang ada di sekolah untuk memastikan kesehatan siswa dan staf terjaga. Di dalam UKS, siswa yang merasa tidak enak badan atau membutuhkan pertolongan pertama dalam mendapatkan bantuan medis yang cepat. Administrasi UKS meliputi pencatatan kesehatan siswa. UKS biasanya memiliki sistem pencatatan kesehatan siswa seperti riwayat penyakit, vaksinasi, atau masalah kesehatan lainnya. Selanjutnya penanganan kasus kesehatan. Administrasi UKS mencakup tindakan darurat saat siswa atau staf mengalami cedera atau sakit. Ini juga melibatkan pengelolaan obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya. Selanjutnya pendidikan kesehatan. Selain menyediakan layanan medis, UKS juga berperan dalam memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan kebersihan. Jenis yang keempat yaitu kantin atau kafetaria. Kantin atau kafetaria sekolah menyediakan makanan dan minuman untuk siswa dan staf. Fungsi kafetaria sangat penting karena tidak hanya menyuplai kebutuhan nutrisi bagi siswa, tetapi juga menjadi tempat sosial untuk berinteraksi. Administrasi kantin mencakup yang pertama, pengelolaan makanan, mengelola stok bahan makanan, memastikan kualitas makanan yang disajikan sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, pengawasan kebersihan. Kebersihan sangat penting di kafeteria untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui makanan atau lingkungan yang tidak higienis. Yang ketiga, pemenuhan standar gizi. Memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh siswa dalam mendukung kegiatan belajar. Jenis yang kelima yaitu tempat ibadah. Beberapa sekolah menyediakan tempat ibadah bagi siswa yang ingin menjalankan kewajiban agama mereka. Tempat ibadah di sekolah harus dikelola dengan baik agar siswa dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman. Administrasi tempat ibadah meliputi yang pertama pengelolaan jadwal ibadah. Administrasi tempat ibadah melibatkan pengelolaan jadwal ibadah yang teratur, terutama di sekolah dengan keberagaman agama, fasilitas, dan kebersihan. Tempat ibadah harus dijaga kebersihannya dan dipastikan memiliki fasilitas yang memadai, seperti perlengkapan ibadah dan kenyamanan tempat. Yang terakhir yaitu layanan khusus lainnya. Tergantung pada kebijakan sekolah, ada juga layanan khusus lainnya yang dapat mencakup yang pertama bimbingan konseling. Memberikan layanan konseling bagi siswa yang membutuhkan bantuan psikologis atau masalah pribadi. Selanjutnya fasilitas olahraga. Pengelolaan fasilitas olahraga dan jadwal kegiatan olahraga yang melibatkan siswa untuk mendukung kesehatan fisik mereka. Selanjutnya transportasi. Di beberapa sekolah, administrasi layanan transportasi juga menjadi bagian dari layanan khusus untuk memastikan siswa bisa pulang pergi dengan aman. Materi yang ketiga mengenai peran guru dalam administrasi layanan khusus. Guru selain sebagai pengajar di kelas juga memiliki peran penting dalam administrasi layanan khusus di sekolah. Peran guru dalam administrasi ini sangat luas dan berhubungan langsung dengan pengelolaan layanan yang diberikan kepada siswa. Beberapa peran utama guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, penyampaian kebutuhan siswa. Guru adalah orang yang paling tahu mengenai kondisi dan kebutuhan siswa dalam hal pendidikan dan kesejahteraan. Sebagai contoh, jika seorang siswa sakit atau membutuhkan perhatian khusus, guru akan menjadi pihak yang pertama untuk melaporkan ke UKS. Jika ada siswa yang membutuhkan buku atau referensi tambahan, guru akan mengarahkan mereka ke perpustakaan. Yang kedua, pengawasan dan pemantauan. Guru bertanggung jawab untuk memastikan layanan-layanan khusus di sekolah berjalan dengan baik. Misalnya ketika praktikum di laboratorium, guru harus memastikan bahwa siswa mengikuti prosedur keselamatan dan menggunakan alat dengan benar. Di kantin, guru dapat mengawasi apakah makanan yang dijual aman untuk dikonsumsi. Pengawasan ini penting untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan siswa. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak terkait. Guru bekerja sama dengan petugas atau staf lain yang mengelola layanan khusus. Guru bisa berkoordinasi dengan pustakawan untuk memastikan siswa mendapatkan bahan bacaan yang tepat. Di UKS, guru berperan menghubungkan siswa yang membutuhkan perawatan dan konsultasi kesehatan. Yang keempat, pelatihan dan pembinaan.
Guru juga berperan dalam memberikan pelatihan atau pembinaan terkait penggunaan fasilitas atau layanan tertentu. Sebagai contoh, guru bisa mengajarkan siswa bagaimana cara melakukan eksperimen dengan aman di laboratorium atau cara memilih buku yang tepat di perpustakaan. Guru juga dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada siswa di UKS. Yang kelima, dokumentasi dan pelaporan. Guru memiliki tugas untuk mendokumentasikan kegiatan yang berkaitan dengan layanan khusus, misalnya ketika siswa menjalani pemeriksaan kesehatan di UKS, guru bisa membantu mencatat kegiatan tersebut. Di laboratorium, guru mencatat peralatan yang digunakan dan memastikan semuanya dalam keadaan baik. Dokumentasi ini penting untuk evaluasi dan pengembangan layanan ke depan. Jadi dapat saya simpulkan dari materi yang saya sampaikan bahwa administrasi layanan khusus di sekolah mencakup berbagai bidang, mulai dari pengelolaan laboratorium, perpustakaan, UKS, kafeteria, hingga tempat ibadah. Semua bidang ini membutuhkan pengelolaan yang baik agar bisa memberikan layanan yang optimal kepada siswa dan staf sekolah. Guru memiliki peran penting dalam administrasi ini, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengawas koordinator. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.